Makanya Rasulullah bilang as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Coba permasalahannya sholatnya itu sholat yang seperti apa? Sholat itu menjadi tiang agama, kemudian menjadikan kita mempunyai karakter yang baik, tidak iri, tidak hasut, tidak dengki, malah karakternya baik, saling tolong menolong, memberikan support, dan sebagainya. Ini sholat yang seperti apa? Ini sholat yang berkualitas, yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya mohon maaf, kita ini sholatnya berdasarkan pengetahuan, ilmu, atau berdasarkan ikut-ikutan? Jawabannya ada pada dalam diri kita masing-masing, nggak ada yang tahu. Kalau memang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu pasti. Itu hal yang eksplisit, yang qat'i, yang Allah firmankan untuk kita. Dan kalau Allah sudah janji, nggak ada Allah itu istilahnya mengingkari janji, menyalahi janji. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Tapi kenyataannya kok kenapa? Kita rajin sholat, tapi rajin membuli orang. Kita rajin sholat, tapi kita itu nggak amanah dalam kerja, bisa korupsi uang, bisa korupsi waktu dan sebagainya. Kita rajin sholat, tapi kadang-kadang sifat bakhil, pelit masih ada dalam diri kita itu. Kita rajin sholat, tapi kita ini nggak perhatian sama kedua orang tua kita, nggak perhatian sama saudara kita, tetangga kita. Kita rajin sholat sampai jidat kita, kening kita ini hitam dua-duanya, tapi kita rajin menghujat orang, bukan face to face lagi, lewat mimbar. Kenapa ini terjadi, saudara-saudara sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khudu'a kullu syai'in limulkihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Berarti kita sudah melalui bulan Rajab. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita idam-idamkan. Mudah-mudahan ini semua tercapai, dan ini merupakan bagian daripada untayan doa, ungkapan harapan. Ketika awal masuki Rajab, kita sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, umurnya berkah, rezekinya berkah, semuanya serba berkah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
kita semua dapat menikmati kebesaran daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah kemarin pada bulan Rajab kaum muslimin rame-rame memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu diperingatkan, dan memang intinya sebutnya bukan main-main. Intinya mengingatkan kita bahwa Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, kemudian diperintahkan buat Rasulullah dan umatnya untuk menunaikan ibadah sholat. Lagi-lagi masalahnya sholat. Makanya Rasulullah bilang as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Coba permasalahannya sholatnya itu sholat yang seperti apa? Sholat itu menjadi tiang agama, kemudian menjadikan kita mempunyai karakter yang baik, tidak iri, tidak hasut, tidak dengki, malah karakternya baik, saling tolong menolong, memberikan support, dan sebagainya. Ini sholat yang seperti apa? Ini sholat yang berkualitas, yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya mohon maaf, kita ini sholatnya berdasarkan pengetahuan, ilmu, atau berdasarkan ikut-ikutan? Jawabannya ada pada dalam diri kita masing-masing, nggak ada yang tahu. Kalau memang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pasti. Itu hal yang eksplisit, yang qat'i, yang Allah firmankan untuk kita. Dan kalau Allah sudah janji, nggak ada Allah itu istilahnya mengingkari janji, menyalahi janji. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Tapi kenyataannya kok kenapa? Kita rajin sholat, tapi rajin membuli orang. Kita rajin sholat, tapi kita itu nggak amanah dalam kerja, bisa korupsi uang, bisa korupsi waktu dan sebagainya. Kita rajin sholat, tapi kadang-kadang sifat bakhil, pelit masih ada dalam diri kita itu. Kita rajin sholat, tapi kita ini nggak perhatian sama kedua orang tua kita, nggak perhatian sama saudara kita, tetangga kita. Kita rajin sholat sampai jidat kita, kening kita ini hitam dua-duanya, tapi kita rajin menghujat orang. Bukan face to face lagi, lewat mimbar. Kenapa ini terjadi, saudara-saudara sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Kalau sholat kita ini baik, karakternya yang sholat akan menjadi baik. Untuk itu saudara-saudara sekalian, maaf, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan kita lihat orang sholat kayaknya gampang, itu cuma ruku, sujud, dia duduk, sujud lagi, terus salam. Ini kan ada ilmunya. Bagaimana cara sujud yang baik, bagaimana cara takbiratul ihram yang baik, biar betul-betul membentuk karakter kita. Bagaimana kita sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kualitas sholat kita masih rendah. Pokoknya begitu saja. Kalau kita masih ada sifat yang jelek, padahal kita sholatnya rajin, berarti kualitas sholat kita belum baik. Kalau kita sholat itu dengan baik, dimulai dengan kita mempelajari dengan wudhu. Kita paham betul wudhu, perkara wudhu itu, yang syaratnya wudhu, rukun wudhu, membatalkan wudhu, syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat kita kuasai dengan baik. Setelah kita sholat udah baik semua, kayaknya nggak ada yang salah, tapi nyatanya sifat kita masih nggak baik, masih ada perbuatan keji, masih ada perbuatan munkar. Berarti niat kita belum lurus, niat kita belum ikhlas, belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau semuanya sudah
terkumpul semuanya sudah sempurna, insya Allah sholat kita ini akan menjadikan kita menjadi orang yang baik, enggak sombong, enggak merasa-merasa, walaupun dia kaya tapi rendah hati, walaupun dia pinter tapi dia rendah hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau kita kaya, kita pinter tapi masih ada rasa sombong, masih ada rasa orang lain siapa, gua siapa, berarti masih ada masalah. Oleh karena itu nggak salah kalau Mama Allah firmankan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah itu. Jadi dalam mengatasi problem hidup, masalah, ya kita harus apa? Kuncinya sabar. Yang kedua apa? Sholat. Wong Rasulullah SAW ketika ada masalah buru-buru sholat. Nah ini fungsi sholat. Fungsi sholat ini sudah ada apa belum dalam diri kita? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tapi yakin dan seyakin-yakinnya, kalau sholat itu dikerjakan sesuai dengan pengetahuannya, dengan aturan mainnya dan niat yang baik, insya Allah kita akan menjadi yang baik. Bulan suci Ramadan dikit lagi, gak ada salahnya kita sekarang introspeksi diri, terutama dengan masalah sholat. Biar ibadah Ramadan kita tenang, biar sholat kita baik, sehingga nanti keluar Ramadan Idul Fitri kita menjadi orang yang betul-betul baik. Jangan pesimis, jangan merasa ketinggalan, jangan merasa terlambat. Oh tidak, kita ini manusia, kita ini semuanya sama-sama dalam berlomba meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dalam mereka mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Jangan bapak-bapak itu, saudara-saudara merasa pesimis. Oh dema kiai, dema ustad bagus, memang betul. Tapi kan semuanya belum tentu. Nilai semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Jangan pesimis siapapun kita. Tetap kita harus semangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inna sadal kalamu abiyadan nizam kalamullahi dwarikil alam til jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولوالدي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.